Berikut merupakan rangkaian dari push-pull converter yang telah disimulasikan pada sim. Dapat dilihat di sini menggunakan inputan 12 volt dan juga pada rangkaian push-pull converter ini menggunakan dua buah MOSFET yang berfungsi sebagai saklar. Dikarenakan prinsip kerja dari rangkaian push-pull converter ini berdasarkan kerja dari setiap saklar dengan analisis rangkaian ketika saklar tertutup ataupun saklar terbuka. Jadi kondisi MOSFET ini harus on dan off, begitu pula sebaliknya, on off secara bergantian. Lalu terdapat juga trafo dan juga untuk outputnya di sini senilai 15 volt. Mari kita lihat terlebih dahulu untuk MOSFET-nya. Untuk MOSFET-nya kita masukkan MOSFET yang pertama. Lalu untuk selanjutnya kita masukkan untuk MOSFET yang kedua. Dikarenakan hasilnya yang kurang jelas, maka akan kita perbesar. Ini merupakan gambar perjelas dari MOSFET ini. Ya, dapat terlihat jika MOSFET pertama pada kondisi on, maka yang MOSFET kedua pada kondisi off. Begitu pula sebaliknya on off untuk menghindari terjadinya short. Setelah dari MOSFET kita lihat untuk tegangan masukannya yaitu 12 volt. Apakah benar sudah 12 volt? Ya, untuk VIN-nya sudah 12 volt. Sekarang kita akan melihat pada Vout-nya yaitu 15 volt. Ini untuk Vout-nya dia steady state di 15 volt. Setelah itu untuk rumusnya, pada rumus MOSFET ialah seperti ini. Tegangan primer per tegangan sekunder sama dengan lilitan primer per lilitan sekunder sama dengan arus sekunder per arus primer. Jika rumusnya diturunkan akan menghasilkan seperti ini. Tegangan primer per lilitan primer sama dengan tegangan sekunder per lilitan sekunder. Untuk tegangan primernya sudah kita ketahui yaitu 12 dan untuk tegangan sekundernya 15. Lalu untuk lilitan primernya terdapat 12. Jadi kita perlu untuk menghitung NS dengan cara menghitung NS sama dengan 15 kali 12 per 12. Jadi nilai NS yang didapatkan ialah 15. Inilah alat yang kami buat dengan output 12 volt DC ada 4 dan satunya 5 volt DC. Nah, kita menggunakan multimeter dan ini power supply. Kita cek dulu tegangan masukannya 13,5 volt DC. Mari kita tes dari bagian 5 voltnya. Tertampil 5 volt DC. Kita geser ke 12 volt. Tertampil 12 volt DC. Kita geser lagi. Tertampil 11,9. Masih dalam range toleransi. Kita cek lagi. Tertampil 12 volt DC. Kita geser lagi. Tertampil 12 volt DC. Kita berikan tegangan masukan 5 volt dan kita lihat pada multimeternya tertampil 5 volt sama seperti tegangan masukannya. Selanjutnya kita lihat untuk kecepatannya menggunakan tachometer tertampil 2989 rpm. Oke, selanjutnya kita bergeser dengan kita uji coba dengan tegangan 12 volt DC. Kita lihat keluarannya ternyata 11,9 volt DC dan kita lihat untuk kecepatannya tertampil 6756 rpm. Dengan kita geser, kita uji coba sama dengan 12 volt. Nah,
hasil keluarannya 11,9 volt DC dan kecepatannya 6.982 rpm dengan tegangan 12 volt DC dengan keluaran 12 volt DC. Terus hasil untuk kecepatannya 7.109 rpm. Lakukan uji coba terakhir menggunakan 12 volt DC, hasil keluaran di multimeter 12 volt DC juga, dan kita ukur untuk kecepatannya. Pada kali ini kita akan melakukan pengujian alat push-pull converter. Kita menggunakan dua MOSFET, yang satu IRF 730 dan satunya Z44N. Ini kita probe di bagian gate dan source-nya. Nah, kita lihat hasil keluarannya di osiloskop. PWM-nya satu high, satunya low, tapi tidak nyala bersama. Kita akan melakukan pengujian dengan beban motor DC 12 volt dengan arus 0,1 ampere. Kita lihat disuplai dengan 5 volt DC. Kita lihat kecepatannya menggunakan tachometer tertampil. Kita lihat pada osiloskop keluarannya tertampil PWM-nya seperti ini. Kemudian terakhir kita menggunakan suplai 12 volt DC, jadi dibebani motor 12 volt dengan arus 0,1 ampere. 12 volt DC. Oke. Kita cek kecepatan motor menggunakan tachometer tertampil. Kita lihat hasil keluaran pada osiloskop dengan tertampil PWM-nya seperti ini, saling bergeser. Nah, satunya high, satunya low.